Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi di ibadah online hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Mari kita berpakaian yang rapi. Kemudian selama beribadah, kita jangan sambil makan-makan atau ngemil. Untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang menggunakan handphone atau laptop untuk beribadah, handphone dan laptop hanya digunakan untuk keperluan ibadah. Jangan sambil main games ataupun untuk chattingan. Kemudian marilah kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita semua mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya, kita mulai ibadah, kita naikkan pujian syukur kita dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini. Hari ini kami bisa melayani ibadah online sekolah minggu. Berkatilah ibadah online sekolah minggu ini. Berkatilah dari awal, pertengahan sampai akhir. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan yang istimewa, yuk bangkit berdiri, kita puji Tuhan dengan lagu I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my
deep, deep down, down, deep down in my heart. Mari lebih semangat lagi, kita puji Tuhan dengan lagu Gajah Badannya Besar. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Oh, 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 oh. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Oh, 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 oh. Semuanya boleh duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
sisiku, dan tekadku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami agar kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah semuanya, hari ini Miss Bella mau cerita tentang Yosia si Raja Cilik. Sebelum Miss Bella menceritakannya, mari kita buka kitab kita dahulu. Kita baca firman Tuhan dari 2 Tawari 34 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Raja Yosia adalah raja yang dia menjabat pada saat masih kecil, yaitu pada saat dia berumur 8 tahun. Nah, Raja Yosia ini menggantikan ayahnya, yaitu Raja Amon. Raja Amon ini dikenal sebagai raja yang jahat. Dia tidak mau menyembah Tuhan, dia tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dia membangun banyak patung berhala di negaranya. Nah, Raja Amon ini dia meninggal karena dibunuh, dan pada saat itulah Raja Yosia menggantikannya. Sangat berbeda dengan ayahnya, Raja Yosia ini adalah raja yang baik, raja yang menaati perintah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Nah, pada saat dia mulai memasuki usia remaja, dia membuat terobosan baru, yaitu dia mau menghancurkan semua patung-patung berhala, dan dia ingin agar bait Allah yang sudah lama tidak diurus agar dibersihkan kembali dan direnovasi, dibuat supaya bagus kembali. Dia pun menyuruh sekretarisnya, yaitu Safan dan Hilkia, untuk pergi ke bait Allah dan membayar para tukang supaya membersihkan dan membuat bagus kembali bait Allah. Pergilah mereka ke bait Allah untuk membayar para tukang. Nah, pada saat proses pembersihan, ternyata mereka menemukan sebuah kitab. Nah, kitabnya ini terlihat sangat penting. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk memberitahukannya kepada Raja Yosia, dan mereka pun membacakannya di depan Raja Yosia. Pada saat kitab tersebut dibacakan, reaksi Raja Yosia adalah menangis. Raja Yosia menangis, dia sedih, sangat sedih, sampai-sampai dia merobek bajunya. Nah, ternyata kitab yang didengar Raja Yosia ini adalah kitab Taurat. Nah, pada saat itu Raja Yosia merasa bahwa bangsa dan negaranya sudah sangat jahat. Mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan, mereka sudah hidup dengan salah, sehingga Raja Yosia dia sangat menangis, dia sangat sedih. Dan Raja Yosia pun akhirnya menyuruh untuk mencari seorang nabi, agar Raja Yosia tahu sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepadanya.
dan akhirnya mereka menemukan seorang bernama Hulda. Nah, Hulda ini memberitahukan bahwa memang Tuhan sangat-sangat marah kepada mereka karena dosa yang sudah mereka perbuat. Mereka menyembah patung berhala, mereka tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, tapi Huleni juga bilang bahwa karena Tuhan melihat bagaimana respon Yosia terhadap kitab yang dibaca, dia menangis, dia sangat sedih. Tuhan akhirnya mau mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Yosia membuat perintah supaya semua rakyat dikumpulkan di bait Allah, di depan bait Allah. Nah, setelah semua orang berkumpul, Yosia ini pun membaca keseluruhan kitab yang sudah didengarnya tadi. Dan pada saat itu juga dia berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kemudian Yosia pun mulai berkeliling untuk menghancurkan seluruh patung berhala, semua tempat-tempat berhala yang dijadikan untuk menyembah pada saat dulu, dan dia mengajak semua rakyatnya untuk menyembah Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, pada cerita Yosia ini, hal yang bisa kita ambil adalah, nah pada saat itu Yosia masih kecil, tapi Yosia dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Nah, Yosia menjadi raja pada saat usia masih kecil. Kemudian Yosia dipakai Tuhan untuk memberitahukan kepada semua rakyat bahwa mereka harus menyembah Tuhan. Yosia mengajak semua rakyatnya untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Nah, betapa hebatnya Yosia dipakai oleh Tuhan. Kita pun juga anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, yang masih remaja juga bisa dapat dipakai Tuhan melakukan pekerjaan yang besar. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, untuk keluarga kita, bisa untuk di gereja, untuk negara kita. Jadi kita bisa dipakai Tuhan. Nah, juga ada satu cerita anak kecil yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang sangat luar biasa, yaitu cerita tentang Mary Jones. Nah, Mary ini dia hidup di Inggris. Dia lahir sekitar tahun 1782. Nah, Mary ini dia senang ke gereja. Dia ingin mempunyai Alkitab. Tapi pada saat itu Alkitab masih susah dan masih sangat mahal. Orang tuanya nggak mampu membeli Alkitab pada saat itu. Akhirnya Mary dia bekerja bertahun-tahun dan mengumpulkan upahnya untuk membeli sebuah Alkitab. Akhirnya pun setelah beberapa tahun dia mengumpulkan uang dan bisa membeli Alkitab. Dia pergi menemui Tuan Charles yang menjual Alkitab. Dia juga berjalan sejauh 40 km untuk bertemu dengan Tuan Charles ini. Nah, setelah dia bertemu dengan Tuan Charles ini merasa terharu. Dia merasa tergerak dengan cerita si Mary ini yang dengan susah payah ingin mendapatkan sebuah Alkitab. Akhirnya Tuan Charles ini pun menceritakan cerita Mary ini kepada teman-temannya. Dan pada saat itu juga mereka berjanji akan membuat sebuah lembaga Alkitab supaya Alkitab bisa dapat diterima, bisa didapat semua orang dengan mudah. Dan disitulah mulanya terbentuk lembaga Alkitab di Inggris, dan juga yang terbentuk di negara-negara lainnya, termasuk juga Indonesia. Nah, betapa hebatnya seorang anak yang bernama Mary tadi dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, supaya kita juga anak-anak sekolah minggu bisa dengan gampang membeli dan mendapatkan Alkitabnya. Jadi, anak-anak sekolah minggu dan remaja, kita juga harus siap-siap dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya.
Nah, kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu dengan terus membaca firman Tuhan dan terus berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Kita harus berbuat baik, kita harus berlaku yang baik, berkata yang baik, dan kita pasti akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi, marilah kita semua melaksanakannya. Sampai di sini firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu siap untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka belumlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu,
dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang